Halo, salam teman-teman. Oke, hari ini saya akan sharing dari Keluaran 32. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu kepada kami hari ini, Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Biar Kau yang ajari kami, Kau yang buka hati kami, pikiran kami, roh kami, untuk bisa menerima apa kehendak-Mu, apa yang ingin Kau katakan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oke, saya akan bacakan dari Keluaran 32 ayat 1 dan 2. Keluaran 32 ayat 1 dan 2 ini cerita tentang bagaimana bangsa Israel membuat anak lembu emas ketika ditinggal Musa pergi untuk bertemu Tuhan di atas gunung untuk mendapatkan dua loh batu. Nah, kita baca di Keluaran 32 ayat 1 dan 2. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Wah, ini bangsa Israel berkumpul, mengerumuni, mendatangi Harun, dalam tanda kutip mengeroyok Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Kemudian dibuatlah anak lembu emas, saudara. Menarik ya. Saya sebenarnya waktu membaca ini, dulu Tuhan pernah ajari saya, mengingatkan saya bahwa kenapa sih bangsa Israel kok ketika ditinggal Musa, dia kemudian membuat Allah lain, membuat berhala, membuat patung anak lembu emas. Padahal mereka ditolong Tuhan. Dari sejak di Mesir, diberi mujizat-mujizat yang luar biasa, tulah-tulah yang menghinggapi Fir'aun, tetapi mereka diselamatkan. Kemudian dibelah laut teberau, dikasih makan mana, dan macam-macam. Kenapa kok mereka bisa meninggalkan Tuhan? Padahal mereka melihat loh kuasa Tuhan. Mereka melihat loh mujizat Tuhan. Kenapa? Tapi Tuhan berkata hari ini, karena apa? Karena selama ini mereka tidak pernah kenal Tuhan. Mereka hanya ikut-ikut Musa. Jadi yang mengalami Tuhan, yang seringkali bertemu dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, hanya Musa. Sementara bangsa Israel hanya ikut-ikut aja. Mereka gak pernah kenal Tuhan. Ini sangat bahaya, saudara, sangat bahaya. Banyak orang Kristen yang hanya ikut-ikut saja. Sehingga akhirnya ketika dia tidak mendapatkan apa yang seperti yang orang ikuti itu, atau orang yang dia ikuti meninggal, dipanggil pulang Tuhan, maka imannya goyah. Kemudian dia berpaling ke dalam tanda kutip ilah yang lain, Allah yang lain. Inilah yang terjadi. Karena tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah ngomong dengan Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, kita pernah melihat ketika ada seorang hamba Tuhan besar, sebuah gereja besar, kemudian hamba Tuhan ini meninggal. Kemudian jemaat yang ada di gereja tersebut goyah. Karena apa? Gak ada lagi Musa, gak ada lagi pendeta ini. Mereka goyah. Kemudian yang ikut-ikut kacau. Mereka bingung, mungkin cari Allah lain, cari pegangan lain, cari pendeta lain. Padahal dia tahu ada Tuhan. Hati-hati. Kalau kita hanya Kristen ikut-ikut, Kristen gak pernah ngalami, Kristen hanya Kristen-Kristenan aja, gak pernah ketemu dengan Tuhan, di gereja jangankan bisa nangis. Ya datang ke gereja cuma setor muka aja ke pendeta. Buat apa? Gak pernah ngalami Tuhan. Hanya ikut-ikut aja. Kita sekolah teologi mungkin saat ini hanya ikut-ikut aja.
Setelah kita nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah ngalami Tuhan, buat apa? Kita bisa belajar ilmu pengetahuan teologi ya, tapi pengenalan Tuhan nggak bisa kita pelajari, nggak bisa. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan bagaimana saat ditangkap Tuhan. Semua baik, semua baik. Ketika terjadi penindasan dalam hidup saya, ketika saat diintimidasi sampai tidak bisa berbuat apa-apa, saya seperti anak yang terbuang. Benar. Tapi disitulah saya kenal Tuhan. Disitulah saya mulai hidup dengan Tuhan, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, ngalami Tuhan sendiri. Apa benar sih orang yang seperti ini akan seperti ini? Kalau kita baca kemarin di dalam kitab Mazmur itu aja ada tulisan bahwa Tuhan itu punya hukum dan keadilan. Tuhan itu adalah raja. Coba bayangkan, kalau Tuhan itu raja, maka ada peraturan kerajaan. Kenapa disebut kerajaan surga? Kenapa ada raja Tuhan yang bertahta? Karena ada aturan dalam kerajaan tersebut. Tidak mungkin sebuah kerajaan tanpa aturan, tidak ada. Sebuah negara pasti punya peraturan. Dan yang membuat peraturan adalah raja. Ya, kita harus kenal Tuhan, mengerti Tuhan sendiri, ngalami Tuhan sendiri, hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Kemudian yang kedua saya ingin sharingkan sedikit lagi saudara. Yang pertama bangsa Israel ikut-ikut, yang kedua Harun. Kenapa Harun ini, kakak Musa ini, bisa membuat anak patung lembu emas? Padahal dia tuh imam besar. Dia juga kenal Tuhan lah. Walaupun tidak seperti Musa ya. Mungkin tapi dia kenal Tuhan. Dia juga yang membuat mujizat dengan tongkat yang dipakainya. Tapi apa yang terjadi? Harun membuat anak patung lembu emas. Karena apa? Kalau kita baca, karena maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, mengeroyok Harun. Ya banyak orang itu imannya goyah ketika apa? Intimidasi, tekanan. Ya ketika orang lain, oh harus begini, kalau nggak begini kamu berarti musuh saya. Ya sudah, akhirnya ikut-ikut. Akhirnya buat anak patung lembu emas. Karena apa? Karena ya tekanan, intimidasi, suara mayoritas. Kita orang Kristen tidak ikut suara mayoritas, tidak. Kita ikut apa kata Tuhan. Kalau kita baca kitab Daniel, ketika Daniel disuruh menyembah patung Nebukadnezar, dia tidak boleh berdoa. Semua mayoritas di Babel seperti itu. Apa Daniel ikut? Tidak. Kita berdoa menghadap Tuhan. Dan resikonya apa? Dia dimasukkan gua singa. Imannya tidak goyah. Dia tidak ikut-ikut membuat anak patung lembu emas. Tidak ikut-ikut menyembah ilah lain. Jangan. Intimidasi boleh terjadi. Tekanan boleh terjadi. Mayoritas suara boleh terjadi. Tapi jangan ikut-ikut. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan. Sekalipun apa resikonya, masuk gua singa. Begitu juga kalau kita lihat dalam kisah Yosua dan Kaleb 12 pengintai. 10 pengintai berkata, kita nggak bisa masuk. Kita ini seperti belalang dan mereka raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Walaupun mereka dikeroyok, mereka dikerumuni mungkin, mau dilempari batu bahkan. Tetapi mereka percaya Tuhan itu punya kekuatan, punya kuasa. Kalau Tuhan mau, kita bisa merebut tanah Kanaan. Kan seperti itu. Kalau kita seperti Harun, sekalipun kita ini Kristen, kita pelayanan, bahkan pendeta, bahkan sudah sekolah teologi ya, tapi kalau kita nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah ngalami Tuhan, hanya ikut-ikut. Bahkan ketika ada intimidasi, tekanan, iman kita goyah. Kita ikut suara mayoritas. Saya kira itu saja saudara. Saya berdoa kita ngalami Tuhan sendiri. Kita kenal Tuhan sendiri. Kita buktikan bahwa Tuhan ini berkuasa. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa, manut. Cara ngalami itu cuma manut kok. Kalau kita nggak manut, kita pakai cara sendiri, kita akan ngalami kuasa Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak bekerja. Kamu pakai caramu ya sudah. Ini Tuhan gitu. Tapi kita manut Tuhan, maka di situ ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan,
ada penyertaan Tuhan. Kita akan kenal Tuhan lebih lagi. Pengenalan akan Tuhan hanya didapat ketika kita hidup takut akan Tuhan. Kalau enggak bisa. Enggak bisa, kita enggak akan kenal Tuhan. Baca Alkitab, terus baca Alkitab. Karena ini bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kita teladan tentang kehidupan. Bagaimana Abraham yang taat, kemudian dia menjadi benar-benar bapak dari banyak bangsa. Dia taat untuk pergi, dia diberi tanah perjanjian. Daud yang kecil, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat karena taat. Karena dia berani mengandalkan Tuhan. Itu hanya bisa orang yang mengalami Tuhan, yang kenal Tuhan. Kalau kita enggak, kita akan mundur, kita pakai cara kita sendiri, kita ikut suara mayoritas seperti Daud, enggak mungkin kamu menang. Tuhan enggak mungkin bisa menang kali ini dengan Goliat. Tapi Daud enggak. Tuhanku Tuhan yang berkuasa. Kamu boleh mendatangi aku dengan lembing, tombak, pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah, tidak goyah imannya dengan suara mayoritas, tidak goyah dengan tekanan, tidak goyah dengan intimidasi. Dia karena tidak mau ikut-ikut, dia kenal Tuhan secara pribadi. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup juga dengan doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami ingin setia, kami ingin mengandalkan, kami ingin taat padamu Tuhan. Bahwa kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajari kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami tidak mau ikut-ikut, tetapi kami hidup dalam pengenalan pribadi, berjalan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami iman yang teguh dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tetap tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.